Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Selamat selaku dosen pengampu mata kuliah penyuluhan pertanian. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Hairul Anwar dengan NIM akhir 22137 kelas A. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan tema dari hasil kerja saya untuk tugas UAS, yang mana adopsi memupukkan berimbang padi sawah melalui penggunaan urea berlapis arang aktif di Majalengka. Lanjut, pendahuluan merupakan pemerintah Kementerian Dalam Pertanian. Hal ini telah menciptakan berbagai inovasi teknologi guna meningkatkan produksi padi. Salah satunya inovasi yang direkomendasikan adalah pengelolaan tanaman terpadu atau yang bisa disebut dengan PTT, padi sawah. Teknologi tersebut menekankan penerapan teknologi secara terpadu meliputi 5 pasca usaha tani yang memperhatikan lingkungan. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan produksi, juga membawa misi tentang penerapan sistem pertanian yang bersifat berkelanjutan. Bagian dari paket teknologi PPT yang memiliki dampak bagi lingkungan adalah pemupukan berimbang. Adanya teknologi pemupukan berimbang bertujuan menutrisi tanah untuk memenuhi kebutuhan tanaman secara seimbang dan optimal untuk meningkatkan efisien pemupukan, kesuburan tanah tanpa mencemari lingkungan. Robert 2017. Meskipun teknologi pemupukan berimbang telah lama disebarluaskan, tetapi dalam penerapan masih belum maksimal. Berdasarkan penyuluhan pertanian, program Kecamatan Majalengka tercatat bahwa penerapan teknologi pemupukan berimbang masih rendah, yaitu sekitaran 52%. Inovasi tidak akan berguna tanpa adanya adopsi. Penerapan atau adopsi terhadap sebuah teknologi baru oleh petani membutuhkan proses agar dapat diterima dan diaplikasikan oleh para petani. Menjelaskan bahwa petani mengambil keputusan setelah melalui beberapa tahapan, yaitu terhadap adopsi terdiri dari pengetahuan, persuasi atau pertimbangan, pengambilan keputusan, implementasi, serta konfirmasi. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Untuk permasalahannya sendiri yang terjadi di Kecamatan Majalengka saat ini adalah menurunnya kesuburan tanah dan ditandai dengan kondisi tanah yang musim kemarau menjadi sangat keras, pecah belah, sangat kering. Hal ini terjadi karena penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Terlalu banyak residu pupuk kimia menumpuk sehingga tanah menjadi keras. Nah, untuk solusinya sendiri, yaitu solusi yang harus dilakukan adalah penambahan arak aktif pada pupuk urea yang digunakan. Arak aktif merupakan salah satu teknologi untuk mengurangi risiko pencemaran lingkungan pertanian. Selain itu, arak aktif dapat digunakan untuk meningkatkan efisien pupuk nitrogen sebagai pelapis pupuk N seperti urea. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian dilakukan pada April sampai Juli 2019 di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Populasi dalam penelitian ini adalah petani di 3 kelurahan masih komoditas unggul padi serta anggota kelompok tani yang aktif dalam kegiatan hidup, yaitu pada kelurahan Cijolok, Karikolot, dan Majalengka Wetan. Nah, adapun beberapa metode. Yang pertama ada populasi resapel, di mana populasi diambil di desa Kelurahan Cijolok, Karikolot, dan Majalengka Wetan. Nah, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 60 orang yang dibagi secara proporsional. Di Cijolok sendiri yaitu diambil 12 orang, Karikolot 30 orang, dan Majalengka Wetan yaitu sebanyak 18 orang. Untuk pengumpulan data sendiri yaitu yang dikumpulkan terdiri dari data primer atau data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, pengisian kuesioner, dan observasi di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kantor dan instansi terkait, khususnya dari kantor BPP,
Dilanjut yang ketiga ada uji validitas dan reliabilitas. Uji instrumen penelitian telah diuji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen tersebut layak digunakan dalam pengumpulan data. Dilanjut keempat ada analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresif berganda. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan, sedangkan analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi petani dalam penerapan teknologi pembuatan berimbang. Adapun pembahasan yang ada dalam penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai hasil yang diperoleh terkait adopsi pembuatan berimbang di kalangan petani padi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka untuk mengadopsi teknologi tersebut. Adapun tingkat adopsi pembuatan berimbang yang mana hasil menunjukkan bahwa mayoritas petani berada pada tahap persuasi, yang berarti mereka telah mendapatkan pengetahuan tentang pembuatan berimbang tetapi belum sepenuhnya yakin untuk mengadopsinya. Hal ini sejalan dengan teori adopsi inovasi yang menyatakan bahwa individu seringkali memerlukan waktu untuk mempertimbangkan dan mencari informasi lebih lanjut sebelum pengambilan keputusan. Adapun faktor pendidikan peneliti petani terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap adopsi pembuatan berimbang. Petani dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih terbuka terhadap inovasi dan lebih mampu memahami manfaat dari pembuatan berimbang. Ini menunjukkan pentingnya program pendidikan pelatihan dan dapat meningkatkan pengetahuan petani tentang teknik pembuatan yang lebih efisien. Peran kelompok tani. Kelompok tani berfungsi sebagai platform untuk berbagai informasi dan pengalaman. Petani yang bergabung dalam kelompok tani cenderung lebih mudah menerima inovasi karena adanya dukungan sosial dan pertukaran informasi di antara anggota kelompok. Ini menunjukkan bahwa penguatan kelompok ini dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan adopsi pembuatan berimbang. Adapun kesimpulan dari presentasi, yaitu hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat adopsi terhadap pembukaan berimbang padi di sawah di Kecamatan Majalengka yaitu mayoritas 70%, masih pada tahap persuasi dan adopsi petani terhadap urea berlapis aktif seluruhnya 100%, masih pada tahap pengetahuan. Faktor yang mempengaruhi adopsi pembukaan berimbang melalui penggunaan urea berlapis aktif adalah tingkat pendidikan petani yang kegiatan penduduk sebesar 2,57%. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan adopsi petani adalah dengan meningkatkan pendidikan dan kegiatan penduduk tentang konsep tepat pembukaan yang ditetapkan pada tempat persisnya dan pengenalan perbuatan urea berlapis aktif serta membuat peta percontohan penggunaan pupuk berimbang melalui urea berlapis aktif di salah satu lahan milik anggota kelompok. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.